Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka, di tepi barat pernah terjadi pemandangan yang cukup aneh. Tentara Israel datang untuk membubarkan sebuah kelompok. Tapi yang mereka hadapi bukan warga Palestina, melainkan warga Israel sendiri. Semuanya berawal dari beberapa tenda yang didirikan di dekat 3 rumah warga Palestina di Qusra. Jalan diblokir, penghuni rumah kesulitan keluar, sampai akhirnya tentara Israel turun tangan. Yang mengejutkan, para pemukim justru melawan, hingga gas air mata digunakan. Lalu, kenapa hanya beberapa tenda dan 3 rumah bisa membuat tentara Israel bentrok dengan warga negaranya sendiri? Dan sebenarnya, apa yang sedang diperebutkan di bukit kecil itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Ada pemandangan yang tampak sederhana di pinggir Qusra, tepi barat. Namun pada Minggu 9 Agustus 2026, beberapa tenda yang muncul di dekat 3 rumah warga Palestina mulai mengubah suasana kawasan itu. Sekelompok pemukim Israel datang, mendirikan struktur sementara, lalu bertahan di sekitar rumah-rumah tersebut. Dari kejauhan, situasinya mungkin hanya terlihat seperti perkemahan kecil di sebuah bukit. Tetapi bagi keluarga yang tinggal di sana, kemunculan tenda itu segera terasa berbeda. Jalan menuju rumah mulai diblokir. Pergerakan penghuni menjadi terbatas. Akses terhadap kebutuhan dasar ikut terganggu. Di 3 rumah tersebut terdapat sekitar belasan orang, termasuk anak-anak. Mereka memilih tetap berada di dalam rumah karena khawatir jika pergi, mereka akan kesulitan kembali. Keputusan bertahan itu membuat sebuah titik kecil di Qusra berubah menjadi pusat ketegangan. Untuk memahami mengapa persoalan ini cepat membesar, ada satu hal penting yang perlu diketahui. Tepi barat tidak hanya dihuni warga Palestina. Di berbagai bagian wilayah ini juga terdapat permukiman warga Israel. Sebagian sudah berkembang menjadi kawasan besar, namun ada pula titik baru yang dimulai jauh lebih sederhana, hanya dengan beberapa orang, tenda, atau bangunan sementara di sebuah bukit. Titik seperti itu sering disebut pos pemukiman. Masalahnya, tidak semuanya mendapat izin dari pemerintah Israel. Artinya, warga Israel dapat mendirikan pos yang kemudian dianggap ilegal oleh otoritas Israel sendiri. Jika itu terjadi, tentara dapat diperintahkan untuk membongkarnya. Inilah yang membuat Qusra menjadi tidak biasa. Orang-orang yang nantinya akan ditertibkan bukan warga Palestina, melainkan warga Israel. Pada Selasa 11 Agustus 2026, ketegangan memasuki tahap baru. Militer Israel menyatakan kawasan tersebut sebagai zona militer tertutup bagi pihak yang tidak berkepentingan dan mengecam pendirian pos di sana. Malam itu, sebuah ambulans bulan sabit merah Palestina akhirnya dapat mencapai salah satu rumah. Seorang anak perempuan dibawa keluar untuk mendapatkan perawatan, sementara makanan juga dikirim kepada keluarga yang bertahan. Namun, keputusan menjadikan kawasan itu zona militer tertutup membawa konsekuensi besar. Jika para pemukim menolak pergi, tentara Israel harus menjalankan perintah terhadap warga negaranya sendiri. Dan justru disinilah situasi berubah dari persoalan lokal menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Para pemukim tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan lokasi. Sebaliknya, keberadaan mereka semakin kuat. Dukungan mulai berdatangan, sementara tenda dan struktur sementara tetap dipertahankan. Bagi keluarga Palestina di lokasi itu, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang berdiri di luar pagar. Setiap jam berlalu membuat kekhawatiran mereka bertambah, sebab keberadaan baru di sekitar rumah dapat mempengaruhi akses dan rasa aman mereka. Sementara bagi para pemukim, bertahan di titik tersebut berarti mempertahankan kehadiran yang mereka bangun. Dua kepentingan berbeda akhirnya bertemu di ruang sangat kecil. Tidak ada pangkalan militer, tidak ada posisi tempur, dan tidak ada fasilitas strategis. Yang ada hanyalah 3 rumah, beberapa tenda, serta perebutan atas siapa yang boleh tetap berada di sana. Menurut Anda, jika sebuah pos dianggap ilegal oleh pemerintah sendiri, apakah tentara seharusnya bisa membongkarnya tanpa perlawanan besar? Pertanyaan itu menjadi semakin penting keesokan paginya, karena ketika pasukan bergerak menuju Qusra pada 12 Agustus 2026, mereka menemukan jalan telah ditutup. Kerumunan telah bertambah dan operasi yang seharusnya singkat berubah menjadi bentrokan yang tidak biasa. Rabu pagi, 12 Agustus 2026, pasukan Israel bergerak menuju kawasan Qusra untuk membongkar pos yang dianggap ilegal. Namun ketika kendaraan militer mulai mendekati lokasi, mereka tidak menemukan situasi yang sederhana.
jalan menuju bukit telah ditutup dengan batu, sementara puluhan pemukim sudah berkumpul dan bersiap mempertahankan tenda serta bangunan sementara yang sebelumnya mereka dirikan. Keadaan itu langsung menimbulkan pertanyaan, bagaimana para pemukim bisa berkumpul dalam jumlah cukup banyak sebelum operasi dimulai? Sejumlah laporan kemudian menyebut adanya dugaan bahwa rencana pembongkaran telah diketahui lebih awal. Jika informasi tersebut memang bocor, para pendukung pos mempunyai waktu untuk datang ke Kusra sebelum tentara tiba. Artinya, pasukan yang awalnya diperkirakan hanya akan menghadapi beberapa orang, justru berhadapan dengan kerumunan yang sudah siap menolak perintah. Tentara meminta para pemukim meninggalkan kawasan. Permintaan itu ditolak. Ketegangan segera meningkat. Sebagian pemukim tetap bertahan di sekitar struktur sementara lainnya memblokir akses. Pasukan kemudian menggunakan perlengkapan pembubaran massa. Gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan. Pemandangan ini menjadi tidak biasa, karena tentara Israel yang beroperasi di tepi barat, kali ini menggunakan gas air mata terhadap warga Israel sendiri. Bentrokan itu juga memperlihatkan dilema yang jarang terlihat di depan publik. Pasukan harus menjalankan keputusan otoritas Israel, tetapi orang yang menolak mereka bukan kelompok bersenjata asing. Mereka adalah warga Israel yang memiliki dukungan politik dan jaringan pendukung sendiri. Setiap langkah keras berisiko memicu kontroversi baru, sementara mundur terlalu cepat berarti perintah pembongkaran tidak benar-benar terlaksana di lapangan pada hari itu juga secara penuh. Sebagian bangunan sementara berhasil dibongkar, tetapi operasi itu tidak berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Setelah beberapa jam, pasukan tidak berhasil membersihkan seluruh kawasan. Tentara akhirnya mundur dari lokasi, meskipun masih ada pemukim yang bertahan. Tidak lama setelah pasukan pergi, sejumlah pemukim kembali mendekati rumah warga Palestina. Ada laporan mengenai pelemparan batu dan upaya merusak bagian rumah. Dengan kata lain, pembongkaran yang seharusnya mengakhiri ketegangan justru gagal menutup masalah pada hari itu juga. Lalu muncul detail lain yang membuat situasinya semakin rumit. Rekaman dari hari-hari sebelumnya memperlihatkan sejumlah pria berpakaian militer berada bersama kelompok pemukim di lokasi. Militer Israel kemudian menyatakan bahwa personil yang terbukti terlibat dapat dikenai tindakan disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Kusra tidak hanya mempertemukan tentara dengan warga sipil, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai sikap sebagian personil terhadap kelompok yang sedang ditertibkan. Pada malam 12 Agustus 2026, Kepala Staf Militer Israel memerintahkan tambahan 1 batalion infanteri dikirim ke kawasan Kusra. Patroli diperkuat dan pengamanan ditambah. Sebuah persoalan yang beberapa hari sebelumnya hanya terlihat seperti beberapa tenda di sebuah bukit, kini membutuhkan pengerahan pasukan dalam jumlah lebih besar. Namun ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa para pemukim bersedia mempertahankan beberapa tenda sampai harus berhadapan langsung dengan tentara negaranya sendiri? Menurut Anda, apakah perlawanan sebesar itu menunjukkan bahwa yang dipertahankan sebenarnya bukan sekadar tenda, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting? Jawabannya mulai terlihat setelah operasi pertama gagal. Karena di tepi barat, sebuah tenda yang bertahan hari ini dapat menjadi awal dari kehadiran yang jauh lebih permanen. Dan alasan inilah yang membuat perebutan Kusra jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Kamis 13 Agustus 2026, operasi Israel di Kusra memasuki tahap baru. Setelah bentrokan sehari sebelumnya tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, tambahan pasukan dikerahkan, patroli diperkuat, dan pos-pos yang dianggap ilegal mulai dibongkar lebih menyeluruh. Sedikitnya 1 warga Israel ditahan. Namun persoalan yang muncul dari beberapa tenda itu sudah telanjur berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk memahami kenapa para pemukim mempertahankannya begitu keras, yang perlu dilihat bukan bentuk tendanya, melainkan apa yang bisa terjadi setelah tenda itu dibiarkan bertahan. Di tepi barat, sebuah titik baru dapat bermula dari sesuatu yang sangat kecil. Beberapa orang datang, sebuah tenda dipasang, bangunan sederhana kemudian muncul, jalan mulai digunakan secara rutin,
Setelah itu, fasilitas lain bisa mengikuti. Kehadiran yang awalnya sementara perlahan dapat berubah menjadi titik yang semakin sulit dipindahkan. Karena itulah, bagi kelompok pemukim, mempertahankan sebuah tenda bukan sekadar mempertahankan kain, tiang, atau bangunan sederhana. Yang dipertahankan adalah keberadaan mereka di lokasi tersebut. Semakin lama sebuah titik bertahan, semakin kuat pula kesan bahwa tempat itu telah menjadi bagian dari pola kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga Palestina di Qusra, situasinya justru dibaca dari arah sebaliknya. Mereka khawatir keberadaan pos baru di depan rumah bukan hanya mengganggu akses hari ini, tetapi dapat mengubah keadaan kawasan dalam jangka panjang. Jika keberadaan baru itu semakin permanen, ruang bergerak mereka bisa semakin terbatas. Itulah sebabnya sebuah bukit kecil bisa diperebutkan begitu keras. Konteks regional memperkuat kekhawatiran itu. Pada 12 Agustus 2026, laporan media menyebut setelah bentrokan mematikan di desa Tel bulan sebelumnya, 13 pos ilegal telah didirikan di kawasan sekitar. Sementara baru 2 yang disebut telah dibongkar sepenuhnya oleh otoritas saat itu. Pada 13 Agustus 2026, kasus Qusra juga mulai menarik perhatian di luar Israel dan wilayah Palestina. Salah satu rumah di kawasan tersebut dimiliki seorang warga Palestina yang juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, kemudian mengecam keras tindakan kelompok pemukim di sekitar rumah-rumah tersebut. Kecaman itu menjadi sorotan karena Huckabee dikenal memiliki pandangan yang dekat dengan komunitas pemukim Israel. Namun dalam kasus Qusra, tindakan yang membuat keluarga Palestina terisolasi tetap mendapat kritik darinya. Dari titik ini, Qusra memperlihatkan sesuatu yang sering tidak tampak ketika konflik tepi barat digambarkan hanya sebagai dua pihak yang saling berhadapan. Di lapangan, kepentingannya jauh lebih rumit. Ada warga Palestina yang mempertahankan rumah, ada pemukim Israel yang ingin mempertahankan kehadiran baru, ada tentara yang diperintahkan membongkar pos, ada polisi, pemerintah, dan bahkan tekanan diplomatik dari Amerika Serikat. Semua pihak itu tidak selalu bergerak ke arah yang sama. Yang membuat kejadian ini penting bukan ukuran posnya, melainkan apa yang berhasil diperlihatkannya. Beberapa tenda kecil dapat memicu bentrokan, membuat pasukan mundur sementara, memaksa pengerahan tambahan tentara, dan menarik perhatian negara lain. Menurut Anda, jika pos yang baru berdiri saja bisa menimbulkan perlawanan sebesar ini, seberapa sulit sebenarnya bagi pemerintah Israel mengendalikan kelompok pemukim yang berusaha membuka titik baru di berbagai bagian tepi barat? Dan justru dari pertanyaan itulah, persoalan Qusra menjadi lebih besar daripada 3 rumah di sebuah bukit, karena yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang bertahan hari itu, tetapi siapa yang perlahan mengubah peta di masa depan. Kasus Qusra memperlihatkan bahwa konflik di tepi barat tidak selalu berjalan dalam garis yang sederhana. 3 rumah, beberapa tenda, dan sebuah bukit kecil ternyata mampu mempertemukan warga Palestina, pemukim Israel, tentara, pemerintah, hingga tekanan diplomatik dari luar negeri. Dan justru dari kejadian kecil seperti inilah, kita bisa melihat betapa rumitnya perebutan ruang, kekuasaan, dan kendali di wilayah tersebut. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di Kasih Fakta.